Yo dan halo teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Karali YouTube. Dan pada video kali ini aku akan bahas alasan aku membeli HP jadul di tahun 2022 ini teman-teman. Ini dia HP-nya, Oppo F1s Selfie Expert dengan prosesor MediaTek MT6750 dan kamera depan 16 megapiksel dan dengan RAM 4 GB dan penyimpanannya 64 GB. Nah, kenapa aku pengen beli HP ini teman-teman? Karena kan ini kan HP-nya jadul. Ih, Bang, apaan sih beli HP kayak gitu kan? Buang-buang duit aja. Nah, di sini aku akan ceritain alasanku kenapa aku membeli HP ini, teman-teman. Yang pertama, HP ini tuh aku udah pakai sekitar 6 tahun ya, teman-teman. Waktu pertama MediaTek ngeluarin prosesornya MT6750 ini, itu kalau nggak salah tahun 2016, aku beli HP ini seharga 3,999 juta. 4 juta kurang 1000 ya. Dan sekarang aku beli cuman 750.000 teman-teman. Nah, itu dia menjadi alasan aku membeli HP ini. Yang pertama itu murah teman-teman. Sekarang ini kan HP-nya udah turun ya harganya. Dan juga yang kedua, sistem keamanan dari HP ini ya, ini kan cuman Android 5 teman-teman. Jadi sistem keamanannya tuh nggak terlalu ketat, tapi juga nggak terlalu nggak terlalu apa sih ngomongnya ya, jelek gitulah teman-teman ya. Karena kan ini Android 5, jadi kita bisa agak sedikit bebas mengotak-ngatik file yang ada di dalam HP ini teman-teman. Jadi kalian misalnya pengen pasang mod, pasang script atau pindahin file apa gitu kan, kalian bisa menggunakan HP ini teman-teman. Yang itu nggak bisa dilakuin oleh Android, kalau nggak salah Android mulai Android 7 apa 8 ya sampai 11 itu keamanannya udah cukup tinggi teman-teman, cukup ketat. Jadi misalnya kalau kalian pengen main game gratisan, terus kalian harus pindahin file apa ke dalam folder supaya bisa maininnya, kayak Resident Evil 4 Android atau Game Bully atau GTA SA Android, itu kan ada file OBB kan. Nah, itu kan harus dipindahin ke folder OBB yang ada di folder Android ya teman-teman. Nah, itu kalau misalnya kalian pakai Android 9, 10, 11, Android 8 kalau misalnya ada, itu nggak bisa lagi mindahin filenya teman-teman. Itu mungkin disembunyiin atau di-hide sama sistemnya sehingga kita nggak bisa kotak-katik filenya ya untuk alasan keamanan. Walaupun kita pindahin lewat laptop, itu nggak bisa juga teman-teman. Di laptopnya ada terdeteksi foldernya, tapi pas kita buka di HP-nya tuh nggak bisa lagi teman-teman. Kita pindahin filenya bisa, tapi tetap aja aplikasinya atau filenya itu nggak memberikan pengaruh apa-apa terhadap aplikasinya gitu ya. Jadi itu alasan yang kedua kenapa aku membeli HP ini teman-teman. Alasannya keamanannya tadi ya teman-teman ya, agak sedikit nggak ketat lah, bikin lega gitulah ya. Kalian bisa pasang script dan lain-lainnya. Kemudian alasan yang ketiga, HP ini compact teman-teman. HP ini compact, nggak seperti Asus ROG Phone 5 ini teman-teman, berat. Dan juga ROG Phone 5 ini nggak support SD card. Jadi kalau misalnya untuk berjaga-jaga file yang ada di ROG Phone 5 ini mulai memakan storage cukup banyak dan mulai penuh, HP inilah yang akan menjadi backupnya ya. Karena kan ini juga HP-nya support SD card dan 2 nano SIM ya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat juga itu HP ini menurut aku masih playable ya teman-teman. Masih kalau bisa dibilang worth it sih nggak worth it lagi ya teman-teman untuk tahun 2022. Tapi buat kalian yang cari HP ya, yang misalnya apalagi di zaman-zaman masih online kayak gini ya teman-teman, kalian pengen ngezoom atau pengen Google Meet, ya masih bisa lah HP ini buat dipakai untuk keseharian kalian. Asalkan jangan game-game yang berat kayak PUBG, apalagi Genshin Impact ya teman-teman. Kalau Mobile Legend itu grafiknya medium tapi agak sedikit patah-patah, tapi masih playable teman-teman. Itu FPS-nya mungkin sekitar 35 sampai nggak sampai 40 lah, mungkin di atas 35, di bawah 40 gitu lagi teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, menurut aku gimana ya, kalau misalnya kalian ada alasan tersendiri kalian pengen beli HP ini, ya beli aja sih, nggak apa-apa. Apalagi kan harganya udah turun ya, turunnya jauh banget, nggak sampai 25% dari harga normalnya itu 4 juta. Kalau 700.000 kan
nggak sampai 25% ya. Kalau 25% itu sekitar 1 jutaan, dan ini nggak sampai 25% dari 4 juta itu kan, dia jauh banget turunnya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen beli ya beli aja nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kalian kepepet atau kurang mampu tapi masih pengen cari HP yang ibaratnya masih bisa bersaing dengan HP yang lain, tentu aja bersaingnya dengan HP yang sejutaan aja ya, nggak sampai yang 2 juta lah menurut aku ya. Masih bisa kok HP ini, 464 MediaTek 6750, kameranya nggak bisa dibangga-banggain, kemudian juga performanya juga nggak bisa dibangga-banggain juga. Yang membuat aku pengen beli HP ini ya tadi ya teman-teman, kenangannya juga udah banyak. Ini semuanya aku mulai dari sini, ngegame dan ngedit video dan lain-lainnya, semuanya mulai dari sini ya teman-teman. Dan jujur aja aku pengen banget beli HP ini ya, karena itu tadi teman-teman. Kalau misalnya kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kalian tuh HP kalian yang lama tuh udah nggak bisa kalian pakai lagi, kemudian kalian pengen cari HP yang sama dengan yang ini karena kenangannya tuh banyak teman-teman. Nah itu dia alasan-alasan kenapa aku membeli HP Oppo F1s ini di tahun 2022 ya teman-teman. Buat kalian yang pengen beli, linknya udah aku taruh di description bawah. Dan dislike video ini kalau kalian gak suka, like kalau kalian suka, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.